Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan dengan perhitungan laju perpindahan kalor dan temperatur pada alat penukar kalor. Mengapa perlu dihitung laju perpindahan kalor? Karena dengan menghitung laju perpindahan kalor, kita bisa mengevaluasi proses yang terjadi di penukar kalor tersebut. Penukar kalor bisa terjadi proses pemanasan atau pendinginan atau kondensasi atau boiling. Nah, kalau laju perpindahan kalornya besar, maka proses pendinginan berjalan dengan cepat. Lalu kalau laju perpindahan kalornya itu kecil, maka bisa saja proses pemanasan bisa berjalan lambat. Sedangkan untuk mencari temperatur, dipergunakan untuk memperkirakan temperatur fluida keluar itu berapa. Atau bisa kita pakai untuk mendesain target kita yang kita inginkan. Misalnya kalau kita ingin menggunakan air sebagai air untuk mandi dari sebuah heater, maka temperatur yang enak di badan itu hangat antara 50 sampai 60 derajat Celcius, sehingga nanti kita bisa menghitung dengan cukup mudah dan air yang keluar sesuai dengan kenyamanan tubuh kita. Nah, untuk melakukan perhitungan laju perpindahan kalor, maka nanti ada beberapa rumus yang kita perhatikan dan juga beberapa terminologi yang sebetulnya sama dengan kalau kita basisnya sama kalau kita menghitung perpindahan kalor konveksi ya. Namun karena ini untuk kepentingan penukar kalor, tentu saja ada beberapa yang eh, berbeda. Nah, mari kita lihat gambar yang di bawah ini yang menggambarkan dua fluida. Fluida yang paling atas ini adalah fluida yang lebih panas, sementara fluida yang di bawah ini yang lebih dingin. Karena itu akan ada perpindahan kalor dari fluida panas ke fluida dingin, seperti panah yang tertera di sini. Nah, perpindahan kalor dari fluida panas ke fluida dingin ini kita sebut sebagai dari pipa ke fluida ya, atau fluida ke pipa begitu. Rumus untuk lajunya adalah seperti konveksi, H dikalikan A dikalikan delta T. Untuk H, nah ini nanti akan kita ubah sedikit. Koefisien perpindahan kalor konveksi, kemudian dikalikan A. A-nya di sini adalah A surface area ya, yaitu untuk selimut dari pipa kita, dengan rumus pi dikalikan diameter pipa, panjang pipa dikalikan dengan jumlah pipa. Kemudian untuk untuk delta T, kita nanti tidak menggunakan delta T, T out dikurangi T in misalnya begitu, tetapi menggunakan log mean temperature difference. Jadi delta T itu adalah selisih dari temperatur difference, rata-rata dari beda temperatur. Kemudian kalau kita lihat kembali ke gambar ini, fluida panas nanti akan memberikan kalor, sehingga temperaturnya akan turun. Jadi temperatur masuk TH inlet ini nanti akan lebih besar dibandingkan dengan TH outletnya. Ya, karena kalornya sudah diberikan kepada fluida yang dingin, sehingga fluida yang dingin masuknya TCI nanti akan bertambah ya temperaturnya menjadi TC outletnya. TC outletnya nilainya lebih besar dibandingkan ketika dia masuk. Nah, ini yang disebut dengan laju perpindahan kalor karena aliran fluida itu sendiri. Rumusnya adalah MCP delta T begitu. Nah, M-nya adalah rho dikalikan volume dikalikan CP dan dikalikan dengan delta T. Berikutnya adalah jika perpindahan kalor itu terdiri dari banyak pipa, karena yang namanya alat pertukaran kalor atau
heat exchanger itu pipanya tidak satu tapi bisa ribuan. Bisa disusun konfigurasinya seperti ini, bersilang. Bisa juga disusun searah seperti ini. Tentu saja ada minus plusnya gitu ya. Kalau yang bersilangan begini, maka nanti koefisien perpindahan kalornya ya itu akan besar. Tetapi juga pressure drop-nya besar begitu. Nah, jadi ini rumusnya sebetulnya mirip, hanya yang membedakan adalah ini ada NT dikalikan dengan ST. Ya, ST itu adalah lubang di sini. Ini adalah ST-nya. Terminologi yang lain adalah tentang usia gitu ya, dari penukar kalor kita. Setelah beberapa waktu dipakai, maka nanti di dalam permukaan pipa biasanya ada kerak atau deposit atau peristiwa falling begitu ya. Nah, ini gambarnya. Karena falling ini cepat sekali terbentuk dan menghilangkannya membutuhkan biaya yang mahal, yang menyebabkan tambahan tahanan. Sehingga kalau tahanannya menjadi semakin besar, tentu saja laju perpindahan kalornya menjadi terhambat. Nah, kalau yang baru seperti ini, kalau yang baru ini, tahanannya hanya ada tahanan konveksi di dalam, tahanan konveksi di luar, dan di tengah ini adalah tahanan untuk dinding pipa ya. Dinding pipa itu memberikan tahanan untuk konduksi. Di sini bisa dilihat ada K, konduktivitas. Tapi nanti setelah terbentuk falling, nah menyebabkan ada suku baru yang menambah tahanan, yaitu RF, air falling begitu, yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Nilai RF itu ada tabelnya, biasanya di beberapa buku, begitu mudah juga diperoleh nilai RF-nya. Dan nilai RF-nya ini tergantung kepada jenis fluidanya itu apa yang saling memberi dan menerima kalor. Terminologi yang lain adalah tentang temperatur. Nah, kalau rumus dari perpindahan kalor konveksi itu kan Q gitu ya, sama dengan U dikalikan dengan A dikalikan dengan LMTD. Jadi di sini ada 4 temperatur, TH in, TH out, TC in, TC out. Begitu caranya merata-ratakan, tidak menggunakan rata-rata matematika, tetapi menggunakan LMTD. Jadi yang dirata-ratakan adalah beda temperaturnya. Caranya adalah menggunakan rumus ini, delta T log min sama dengan delta T1 dikurangi delta T2 dibagi dengan ln delta T1 dibagi delta T2. Untuk menentukan delta T1 itu yang seperti apa dan delta T2 seperti apa, bisa dilihat pada gambar A dan B yang ada di sini. Untuk gambar A, aliran searah, delta T1-nya adalah in hot berbeda dengan T cold in begitu ya. Tapi kalau kita lihat ketika alirannya berlawanan arah, maka delta T1 itu adalah T hot in dikurangi dengan TC out. Jadi ini in out. Beda temperaturnya in out, tetapi untuk searah in begitu. Ya, dilihat saja alirannya. Nah, skema di bawah ada gambar profil temperatur, ini sangat menarik dan perlu dijelaskan. Jadi alat penukar kalor itu ada yang kita sebut kondenser dan ada boiler. Nah, kalau kita lihat yang kondenser itu ada garis lurus ya. Ini menunjukkan bahwa temperaturnya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah fasenya. Kondensasi dari fase uap, fase gas menjadi fase liquid. Nah, demikian juga dengan yang boiler. Ini temperatur yang
gambarnya datar yang menunjukkan tidak ada perubahan temperatur antara inlet dan outlet, karena memang yang berubah adalah fasenya, karena yang dipergunakan untuk pertukaran kalor itu adalah kalor laten. Berikutnya, terminologi faktor koreksi. Penukar kalor yang terdiri dari satu buah pipa, begitu ya, maka keadaannya akan berbeda ketika pipanya itu dibelokkan begitu. Artinya delta T log min-nya nanti perlu dikalikan dengan F kalau tubnya itu dibelokkan. Nah, untuk mencari nilai F dengan menggunakan grafik, grafiknya seperti ini, ya, ada garis-garis melengkung dan ada garis-garis yang saling bersilangan. Correction factor atau F kita cari dengan menggunakan ordinatnya, dengan mencari dulu nilai R dan nilai P. Untuk mencari nilai R dan P bisa dilihat gambarnya, mana yang T menggunakan huruf kapital dan mana T yang tidak menggunakan huruf kapital. Perbedaannya adalah di jalurnya. Kalau ini untuk one shell pass, jadi di shell itu hanya ada one shell pass begitu ya. Jadi fluidanya masuk, kemudian ke kiri dan keluar. Tetapi kalau yang di sebelah bawah ini masuk ke shell, dia berputar dulu. Jadi diputar dulu, setelah memutar baru keluar. Nah, ini yang two shell passes. Tentu saja pipanya nanti juga akan menyesuaikan. Kalau di sini one shell pass itu nanti untuk pipanya bisa 2, 4, 6, pokoknya kelipatan 2 begitu ya. Sementara untuk yang dua shell passes maka pipanya akan mempunyai jalur kelipatan 4. Nah, untuk yang gambar ini adalah untuk yang cross flow. Cara mencarinya sama. Mencari nilai F-nya atau faktor koreksi sama. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan suatu proses pertukaran kalor begitu antara helium dan nitrogen. Ada beberapa yang cukup menarik, yaitu kita lihat helium sebagai fluida panas ya, karena temperaturnya masuk lebih panas dibandingkan dengan temperatur masuk nitrogen. Kemudian arahnya berlawanan antara helium dan nitrogen. Sifat-sifat fisis termis, sifat-sifat termal dari helium dan nitrogen sudah diketahui. Di sini ada Cp, ada viskositas, dan ada K, konduktivitas. Nah, yang menarik adalah masing-masing sifat termal ini mempunyai satuan yang campuran, sehingga kita perlu hati-hati, perlu telaten karena banyak konversi ya. Misalnya di sini ada kalori, gram begitu, sementara di paling bawah ini ada satuan British, BTU, ada feet begitu. Yang kita ingin selesaikan untuk penukar kalor ini ada 5 pertanyaan. Misalnya berapakah kecepatan atau laju perpindahan kalor antara helium dan nitrogen begitu ya, dan seterusnya nanti akan kita coba. Nah, ini adalah semacam skema pertukaran kalornya. Kita lihat panahnya di tengah yang menunjukkan berlawanan arah, kemudian diketahui heliumnya masuk 300 Kelvin, keluarnya 84 Kelvin. Kemudian untuk nitrogen sebagai cold fluid masuknya 78 dan keluarnya belum diketahui. Di sini bahkan akan kita cari. Nah, pertanyaan pertama adalah mencari berapakah laju perpindahan kalor helium nitrogen, nitrogen helium ya, sama saja. Rumusnya adalah MCP delta T untuk helium
sama dengan, nah ini MCP delta T yang di laju kalor helium yang diberikan dengan laju yang sama kepada nitrogen, sehingga rumusnya MCP delta T juga tetapi untuk nitrogen. Nah, untuk menyelesaikan Q nanti dicari data-data yang paling lengkap. Apakah datanya helium, apakah datanya nitrogen, ya. Yang paling membantu itu datanya siapa. Dan dari hitungan ini kita bisa mendapatkan kalori yang diberikan oleh helium sebesar 108 kalori per detik, dan 108 kalori per detik ini juga akan diterima, begitu ya, diterima oleh nitrogen. Ini artinya keadaannya adalah steady. Tentu saja kalau di kondisi yang sebenarnya real begitu ada kalori yang hilang, kalori yang losses begitu ya, tapi ini dianggap sangat efisiensinya 100%. Yang diserahkan kalorinya juga sebesar itu juga yang diterima. Ya, kondisi ideal ini ya. Nah, kemudian dari persamaan yang sama kita bisa mencari suhu nitrogen keluar dari penukar kalor dan dihasilkan suhu nitrogen yang tadi belum diketahui berapa begitu ya. Nilainya adalah 222 Kelvin. Nah, kita kembali ke A di sini. Rumus yang MCP delta T ini dan juga MCP delta T ini nanti akan sama ya, lajunya akan sama dengan yang diberikan ke melewati dinding pipa. Jadi yang tadi rumusnya di sini ada A-nya adalah A surface area begitu ya, PdL. Oke, kita ke nomor C, yaitu diminta untuk mencari log mean temperature difference. Dan karena semua temperatur sudah diketahui semua, begitu ya, baik untuk hot fluid maupun cold fluid, untuk temperatur helium maupun nitrogen, maka LMTD ini sangat mudah sekali untuk mencari dan diperoleh 28 Kelvin. Selanjutnya mencari koefisien perpindahan kalor konveksi untuk nitrogen. Simbolnya adalah H, biasanya seperti itu karena konveksi. Nilai H kita cari dari rumus empiris. Rumus empiris ini di setiap buku perpindahan kalor mesti ada, demikian juga dengan di proceeding jurnal. Ya, kalau tidak diketahui secara langsung maka H ini harus dicari. Nah, kita akan menggunakan satu persamaan di antara banyak persamaan yang tersedia, artinya memilih. Nah, memilih ini dengan cara peristiwa yang akan kita evaluasi, yang kita analisis itu sedekat mungkin dengan keterangan-keterangan yang ada di sini. Jadi misalnya nanti harus kita cek apakah aliran fluida penukar kalor tadi turbulen, begitu ya. Nah, misalnya 865 dan 866 ini bisa kita pilih ya. Kalau fluidanya adalah liquid metals dan turbulen. Kalau logam cair dan turbulen. Nah, 865 dan 866 ini sama-sama ya untuk logam cair. Bedanya adalah persamaan 865 ini kalau ya ini fluxnya konstan, flux di permukaan. Jadi di permukaannya itu menerima kalor yang fluxnya konstan. Tetapi untuk 866 yang konstan adalah temperatur permukaan pipanya. Gitu. Jadi flux dan temperatur ya itu berbeda sehingga persamaannya pun berbeda. Nah, berarti kita harus apa langkahnya? Persamaan kita di sini ada Nusselt, kelompok tak berdimensi, sama dengan 0,023 dikalikan dengan Reynolds dan Prandtl. Reynolds dan Prandtl ini juga kelompok tak berdimensi. Ya. Baik, berarti kita harus mencari R-nya dulu. Nah, untuk mencari R Reynolds ini, Reynolds number biasanya kita pakai rumus rho VD per mu begitu ya. Tetapi di sini harus kita konversi, harus kita ubah persamaannya karena
yang diketahui V itu kan laju linier ya. Yang kita peroleh data dari soal itu adalah satuannya gram per detik. Jadi laju alir massa, bukan laju alir linier begitu. Jadi persamaannya menjadi 4 dot M dot dibagi pi d mu. Nah, di sini juga harus hati-hati karena Reynolds itu adalah kelompok tak berdimensi, jadi dia nanti tidak punya satuan. Sehingga satuan-satuan yang kita pakai harus dicermati sehingga tidak campur-campur karena dalam soal ini tadi campur-campur. Nah, misalnya di sini sentimeter harus dikonversi dengan feet misalnya begitu ya. Sentipuase ini juga harus dikonversi. Sehingga kita peroleh Reynolds-nya ini lebih besar dari 10 pangkat 4 dan kalau lebih besar dari 10 pangkat 4 maka aliran fluida kita itu adalah turbulen. Nah, ini bukan logam cair ya, berarti 865 tidak kita pilih, 866 tidak kita pilih. Yang kita pilih adalah 860 dan 861. Seperti itu. Nah, kita pilih yang 860 dengan pertimbangan kalau mau dicek semuanya begitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaannya Chilton-Colburn yang sangat terkenal. Ini di sini ada Nusselt, ada bilangan konstan 0,023 dan ada Reynolds pangkat 4/5 dan Prandtl-nya pangkat N. Untuk peristiwa pemanasan, maka N-nya nanti 0,4, tetapi kalau peristiwanya pendinginan, maka nanti N-nya 0,3. Karena di kasus kita adalah pemanasan, maka ini maaf bukan pendinginan ya, tetapi pemanasan. N-nya ini sama dengan 0,4. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Nusselt-nya, Nusselt itu Cp mu per K, pangkatnya pangkat 0,4. Nah, kemudian Reynolds-nya kita ketahui, Cp mu K juga kita ketahui, kita masukkan dalam persamaan ini dan diperoleh angka 24.818. Yang kita cari bukan Nusselt-nya, angka 24.000 ini adalah Nusselt-nya. Yang kita cari adalah H, koefisien perpindahan kalor konveksi. Mudah saja ketika Nusselt-nya sudah ketemu karena nilai H itu adalah Nusselt ini yang 24.000 sekian, kita kalikan dengan K lalu dibagi dengan diameternya. Seperti itu untuk nilai H gitu ya. Selanjutnya adalah mencari panjang pipa. Nah, mencari panjang pipa ini penting begitu karena jangan sampai kita membeli pipa yang terlalu pendek sehingga nanti tidak sesuai target temperatur kita begitu. Panjang pipa itu tersembunyi di AS ini ya, di rumus AS, yaitu PdL. Nah, PdL. Ya. Oke, dan L-nya ketemu 1132. 1132 cm. Nah, itu yang harus kita beli begitu ya. Jangan sampai kurang karena kalau kurang nanti temperaturnya bisa berubah. Demikian untuk modul ketiga. Semoga bisa dipahami dengan lebih baik.